Ya, baik teman-teman, kita akan mulai pada saat ini belajar mencoba setting routing statis menggunakan Mikrotik, tapi edisi COVID-19 ini kita akan lakukan di uh, VirtualBox, di mesin virtual. Jadi semuanya akan kita lakukan di mesin virtual. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita harus punya alat dan bahannya ini dulu. Alat dan bahan ini akan kita siapkan, dan ini sudah sejak kemarin kita menyiapkan VirtualBox ini yang sudah terinstall di PC atau laptop. Kemudian kita juga menyiapkan OS Linux, dua ya nanti kita gunakan Linuxnya. Ini sudah terinstall di mesin virtual itu, jadi kita Linuxnya pun juga di VirtualBox. Kemudian kita juga nanti akan install Mikrotik. Nah, makanya kita perlu master instalasi Mikrotik, dan kita nanti akan install Mikrotik 2 kali ya, karena kita menggunakan Mikrotik ini untuk router dari 2 Linux ini. Jangan lupa kita juga butuh Winbox. Kemudian ini topologi yang akan kita praktekkan. Ini harus kita bisa memahami topologinya dulu. Kita punya 2 mesin komputer, misalnya ini komputer 1, ini komputer 2, ini akan saling berkomunikasi melalui router 1 dan router 2. Ini router 1, ini router 2. IP address-nya juga jangan lupa di komputer 1 ini, IP address-nya kalau di gambar jaringan seperti ini. Jadi ini harus kita perhatikan ini. Ini juga berarti komputer 1 ini diberi IP address 192.168.10.2. Netmasknya atau CIDR-nya itu 24. Ini sama saja 255.255.255.255.0. Kemudian router 1 ini punya Ether 1 dan Ether 2 yang digunakan. Nah, jadi hanya ada 2. Ether 1 diberi alamat berapa? 1. Ether 2 diberi alamat berapa? 1. Tetapi ingat, di sini yang Ether 2 router 1 ini mengacu ke sini. Berarti Ether 2 di router 1 alamatnya, IP address-nya 192.168.10.1. Ini ya. CIDR-nya 24. Tuh. Kemudian yang Ether 1 ini 1 juga, cuman mengacu ke alamat network yang didesain di sini, yaitu yang Ether 1 berarti alamatnya 10.10.10.1/24. Tapi nanti /24 ini akan kita ubah menjadi /30 karena hanya digunakan untuk komunikasi 2 router ini tok, tidak ada router yang lain. Sehingga cukup menggunakan 2 IP address menggunakan /30 CIDR-nya. Hanya yang di router 2 ini ya, Ether 1-nya itu diberi alamat ini mengacu ke sini 10.10.10.2/24 kalau menurut gambar ini. Itu Ether 1 di router 2. Sedangkan Ether 2 di router 2 ini 1, tapi 1 ini mengacu ke ini. Berarti Ether 2 di router 2 alamatnya 192.168.20.1/24. Kemudian komputer 2 ini alamatnya berapa? Mengacu ke alamat jaringan ini ya, 192.168.20.2. Pakai ini gambarnya gitu. Netmasknya berarti 255.255.255.255.0. Nih. Kalau di sini kalau netmasknya bukan 25200 kalau nanti /30 ya. Kalau /24 tetap netmasknya 255.255.255.255.0. Tapi kalau /nya 30 nanti 255.255.255.255.252. Nah, itu nanti ya. Itu untuk /30. Nah, ini topologi aslinya seperti ini, tapi karena kita menggunakan VirtualBox, maka kita akan menggunakan topologi seperti kemarin. Hanya perlu diperhatikan kalau kemarin mikrotiknya 1, sekarang mikrotiknya ada 2. Ini
mengikuti topologi yang di sini sekarang ya. Jadi ini ada komputer 1, ini komputer 2, berarti kita gambarkan ini komputer 2, ini komputer 1 gitu kan. Alamatnya IP address di komputer 1 nanti ini 192.192.10.2 ya. Kemudian akan connect dengan router 1 R1 ini di ether 2. Ini 1 IP addressnya, berarti ether 2 ini 192.198.10.1. Kemudian ether satunya ini di router 1, ether satunya ini 1 tapi mengacu ke sini, berarti 10.10.10.1/30 ini nanti ganti /30 di sini. Kemudian di router 2, mikrotik router 2 berarti ini itu ether 1 2 ya. Alamatnya berarti ether 1 ini 2 tapi mengacu ke sini. Nah, ether 1 10.10.10.10.2 ini mengacu ke jaringan ini. Sedangkan yang ether 2 ini mengarah ke PC, alamatnya ini 1 tapi mengacu ke sini 192.198.20.1. Makanya ether 2 kita kasih 192.198.20.1. Dan harusnya ini ngeping, bisa ngeping ke yang komputer 2 ini bisa ngeping ke sini dulu, ke 21. Yang 21 mikrotik bisa ngeping ke 22. Ini punyanya Linux 2 ya, komputer 2. Nah, ini topologi yang akan kita praktekkan di hari ini menggunakan VirtualBox with host only. Jadi semuanya nanti kita buat host only adapter. Settingannya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Yang harus diingat di Linux nanti setting statiknya itu ada address, netmask, dan gateway. 3 ini dulu aja yang akan kita gunakan. Yang lainnya ini biasanya otomatis, tapi untuk yang Linux lawas biasanya ini harus diketikkan. Tapi kalau yang operating system Linux sekarang ini nggak harus. Jadi cukup 3 ini aja sudah selesai. Kemudian yang DNS ini pun juga nggak harus karena bisa disetting di etcresolve.conf ini. Tapi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Tapi untuk praktikum ini nanti kita hanya akan menggunakan 3 ini, address, netmask, sama gateway, itu aja. Nah, oke, sekarang kita akan mulai praktikum. Kita buka VirtualBox-nya. Jangan lupa ini topologi akan nanti kita gunakan ini. Sekarang kita buka topologi namanya ini VirtualBox-nya. Saya buka VirtualBox-nya, sudah ada 2 sistem. Nah, sekarang kita siapkan dulu mikrotiknya. Kita buat 2 instalasi mikrotik di sini. Kita tipenya ini akan kita ubah ke other ya. Kemudian versionnya DOS ini kita juga other unknown ini. Jangan yang 64 karena mikrotik biasanya masih 32. Kita buat yang other unknown. Kemudian ini kita buat mikrotik router 1 gitu ya. Mikrotik, kemudian ini kita buat R1. Oke, kita next. Ini 64 mega, biar agak kenceng kita lebarkan lagi menjadi misalnya memorinya 128 mega. Ini kemudian next 128 mega memorinya. Kemudian harddisknya kita buat yang dinamik aja, kita naik terus 2 giga kayaknya cukup lah harddisk. Oke, selesai. Kemudian yang ini kita cek networknya, karena di topologi tadi yang dipakai itu hanya ether 1 dan ether 2, baik router 1 maupun router 2 nanti hanya ether 1 dan ether 2, maka di sini pun akan kita aktifkan yang ether 1 dan ether 2. Ini ether 1, ini yang ether 2. Tapi semuanya kita menggunakan host only adapter ya. Menggunakan VirtualBox host only adapter. Di sini juga menggunakan VirtualBox host only adapter. Ini berarti dua-duanya sudah kita centang dan menggunakan host only adapter. Yang 3 yang 4 enggak.
Jadi di mikrotik nanti ada dua cut LAN ya, ada dua port Ethernet, adapter 1 dan Ethernet 2 ini nanti kita pakai dan kita oke. Sekarang kita akan membuat apa ini storage-nya ini akan kita isi disknya ini mikrotik ya. Jadi kita akan memilih master mikrotiknya di mana, itu terserah nanti di tempat lokasimu di mana, boleh di mana saja, yang penting punya master mikrotik ini. Kita open dan sudah terisi disknya, kita oke, kemudian kita install start. Nah, kita mulai install mikrotik di VirtualBox. Kita start menggunakan mikrotik ya, di sini hati-hati jangan sampai salah yang kita pilih. Kita start, kemudian kita tunggu, biasanya cepet aja ini installnya ini ya. Kita akan kalau untuk routing statis sebenarnya ini aja sudah cukup, jadi kita sudah langsung install gitu aja, nggak usah banyak pilihan gitu ya. Install berarti langsung kita pencet I gitu ya. Yang lain besok aja ketika kita pengen lebih banyak. Continue, yes. Hati-hati nanti ketika sudah selesai jangan langsung di restart. Karena apa? Karena posisi hard disk ada di mesin, jadi kalau misalnya di restart nanti akan menginstal lagi. Ini ya, ini press enter to reboot, maka yang di storage ini harus kita kosongkan dulu. Ini optical drive mikrotik ini harus kita cabut dulu. Remove disk from virtual drive. Force unmount. Udah, ketika optical drive-nya itu empty, maka di sini bisa kita enter ya. Di rebootnya ini bisa kita enter, maka akan restart dan langsung menuju ke mikrotik. Bootingnya ke mikrotik ini. Ya, ini login dulu ke admin, kemudian passwordnya nggak usah diisi, default ya, kayak gini. Do you want to set software license? No. Itu please press enter to continue. Yes, langsung enter aja. Udah, kita akan mencoba untuk mengganti. Ini kan berarti admin mikrotik ini berarti nanti ada dua mikrotik, jadi bingung, makanya ini akan kita set menjadi R1. Nanti kita akan ganti ya, sistem identity. Setelah identity kita bisa tab set ya. Setelah set kita ada name, ini kita ganti R1 gitu kan. Maka nanti di sini akan menjadi admin R1 gitu kan, router 1 tuh. Admin R1 tuh. Udah, jadi nanti kalau ada Winbox ada R1 dan R2, kita tidak bingung mau mengkonfig router yang mana. Tapi kalau kita belum mengganti ini, nanti kita pakai Winbox bingung karena nama identitinya sama dan nah, sekarang kita buat mikrotik yang kedua, caranya sama, kita install lagi, atau bisa juga kita menggunakan cloning ya. Kita menggunakan cloning di sini juga bisa ya. Setting export to CLI, close, cloningnya di mana? Ini dari mesin. Cloning mana? Terus ini klik kanan. Klik kanan. Sebenarnya bisa cloning di situ ya. Oke, kita install ulang aja menjadi new di sini. Sama dengan tadi, kita menggunakan other, kemudian other unknown, bukan yang 64 ya, kita pilih yang other unknown. Ini mikrotik router 2 gitu kan. Oke, next. Ini 64 kita ganti 128, kemudian kita
create hard disknya, next, dinamik, kita buat 2 GB juga nggak apa-apa. Selesai. Jangan lupa networknya ya, yang dipakai hanya Ether 1 ini host only adapter, kemudian Ether 2 juga ini host only adapter. Oke, selesai. Kemudian ini optical drive, ini kita akan isi dari mikrotik yang sama dengan yang tadi, kita isi mikrotik. Kemudian selesai, kita start. Kita tunggu hasil instalasinya. Oke, biasanya sih cepat, kayak tadi juga cepat instalasinya. Nah, ini kita akan langsung pencet I gitu aja, kemudian yes, kemudian continue, yes, gitu kan. Kemudian hati-hati jangan langsung di enter kalau sudah 100% ya. Biasanya kalau di enter nanti dia nginstal lagi. Ini optiknya ini akan kita empty dulu, kita remove disk from virtual drive. Fast unknown, kalau sudah empty maka di sini akan kita enter gitu. Kita enter, maka dia akan restart menjadi operating systemnya jalan di mikrotik. Kita sudah punya 2 Linux, 2 mikrotik, tinggal setting-settingnya. Nanti kita setting Winbox ya, menggunakan Winbox setting mikrotiknya. Ini login admin, kemudian enter, passwordnya kosong. Do you want to see the software license? No. Please press enter to continue, enter. Oke, kita seperti tadi sistem ya, dari garis miring sistem, kemudian identity, set name, namanya router 2 gitu. Maka di sini akan menjadi mikrotik admin at root R2 gitu. Oke, kita coba. Ini sudah jalan 2 mikrotik di Winbox, ini router 1 dan router 2. Ini nanti Winbox-nya akan kita coba menggunakan dari Windows ya. Tapi ingat, dari Windows kalau kita belajar masih menggunakan Winbox, jaringannya kita matikan dulu, jaringan internetnya ya. Jadi kita akan mencoba mematikan ini WiFi. Ini WiFi kita matikan ya, disable dulu WiFi-nya. Kemudian hanya VirtualBox host only adapter ini yang enable gitu kan. Ini yang nanti kita gunakan untuk switch dengan Linux dan mikrotiknya. Nah, kalau sudah disable jaringan yang lain, kita hanya enable di VirtualBox aja. Maka kita sekarang akan menjalankan Winbox. Nah, Winbox ini, nah ini sudah ada R1 dan R2. R1, R2 semuanya ada 4 karena masing-masing port Ether tadi nyambung ke switch yang sama sehingga ada 4. Tapi kalau enggak ya biasanya hanya ada satu gitu. Kita udah jelas kita mau setting R1 misalnya gitu kan, atau setting R1 melalui sini juga boleh. Tapi ingat di sini semua IP address masih 00. Maka dari itu kita nyetingnya melalui MAC address. Ini yang kita setting, ini R1 dulu. R1 MAC addressnya ini melalui yang paling atas ini. Ini login admin, passwordnya juga kosong kayak tadi. Kita connect. Nah, kita ini? Oke aja. Kemudian kita akan cek interface, hanya ada 2, Ether 1 dan Ether 2 di sini. Nah, sambil mengingat-ingat topologinya tadi ya. Ini kita harus ingat di sini topologinya bahwa di R1 ini yang dipakai itu Ether 1 dan Ether 2, Ether 1 dan Ether 2. Ether 2-nya ini kita ingat settingan di router 1. Ether 2 kita isi IP address-nya ini ya.
IP address kita tambahkan ether 2 ya. Kalau ether 1 kan ke router 2, kita berarti kalau ether 1 dulu yang diisi, itu berarti ini diisi 10.10.10.1 ini ya, kemudian slash 30 gitu kan. Ini ether 1, settingan ether 1 sesuai dengan ini ether 1 10.10.10.1/30. Ini ether 1, ini ether 1 juga 10.10.10.1. Ini sudah. Terus ini network kosong aja, nanti ketika di apply dia akan otomatis networknya ngisi berapa. Oke, berarti ini IP address ether 1 sudah diisi menuju ke router 2 ya, ether 1 ini 10.10.1, kemudian kita tambahkan yang ether 2 ini 1 juga tapi 192.168. Ini ether 2, ini yang menuju ke PC, menuju ke komputer Linux ya. Ini 192.168.10. berapa 1 ya, /24 gitu ya. Kita play. Oke, udah play, kemudian kita oke, selesai. Berarti setting di router ini udah selesai, setting di router 1. Kemudian kita akan setting di router 2. Nah, ini IP address-nya udah jelas di sini kelihatan sesuai dengan sesuai dengan rancangan. Kita akan masuk ke router 2 pakai new winbox ini aja. Kita pilih yang router 2. Ini yang atas nih, router 2 ya. Nah, makanya tadi identity langsung kita ganti biar kelihatan kita mau nyeting yang mana. Kalau nggak diganti repot. Ini. Kemudian kita akan connect. Akan connect. Ada gangguan, maaf. Kita sembunyikan dulu. Kita oke. Kemudian kita akan mencoba interface-nya sama dengan tadi ya, karena cuma ada 2 juga. Nah, hanya bedanya kita akan men-setting di router 2 ini. Berarti IP address-nya ether 2 ini yang ether 1, router 2, ether 1 ini alamatnya 2. Ether 1, ini ether 1 berarti ini yang menuju ke router 1, 10.10.10.2/30. Ini play. Nah, ini kan, ini ether 1 ya, router 2 ether 1 ini alamatnya 2/30 nih, 10.10.10.2/30. Oke. Kemudian yang ether 2 ini mengarah ke komputer 2, ini berarti alamatnya 1. Kita tambahkan ether 2 ya. Ether 2 mengarah ke PC. Ini alamatnya 192.168.20.1. Sesuai dengan ini CIDR-nya 24. Kita apply, kemudian oke. Nah, posisi seperti ini di router 2, kita akan mencoba ngeping router 1. Kita akan ngeping router 1, ping router 1 berarti 10.10.10.1. Udah lancar. Oke, terus kita ngeping ke dari router 1 ya, ini router 1, new terminal. Ini kita akan ngeping ke mana, router 2, ping 10.10.10.2. Oke, ini dari router 1 ngeping ke router 2. Oke, ini dari router 2 ngeping ke router 1. Oke, ini untuk menghentikannya bisa menggunakan Ctrl C. Ini juga kita menghentikannya Ctrl C itu. Oke, berarti antar router ini sudah bisa nyambung, sudah bisa saling ngeping gitu. Nah, sekarang antar PC. Nah, PC belum kita ubah-ubah. PC belum kita ubah-ubah, maka kita akan menjalankan
PC ini masih power off, kita nyalakan PC satunya, kemudian PC 2 juga kita nyalakan. Ini bareng aja kita start. Oke, berarti ini yang PC 1 sudah nyala running, ini startingnya yang PC 2 ini Mikrotik sudah running, Mikrotik 2 udah running. Oke, sekarang ini yang DB02 ini komputer 2, kemudian yang satunya ini komputer 1, ini komputer 1. Nah, kita akan ngeping, kemudian ini kita perlihatkan topologinya. Topologinya kita perlihatkan. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan setting ini di Debian 01 dulu. Ini berarti kita masuk langsung ke root DB01. Nah, ini berarti kita akan men-setting di sini IP address-nya 192.168.10.2 ini ya. Di komputer 1 ini kita akan nyeting IP address-nya. Jadi kita ngetik nano etc /network /interfaces, kita enter. Nah, ini kita akan mengganti di sini statik kemarin sudah ya, cuman kita akan mengganti ini menjadi 10. Ini akan menjadi 10, kemudian ini akan menjadi 2. Ini akan menjadi 2. Netmasknya karena /24 itu kelas C, ini 255.255.250. Nah, ini kita tambahkan tadi apa? Gateway berarti melalui 192.168 kemudian 10.1 alamat ether 2 mikrotiknya. Nah, ini aja dulu. Kita Ctrl O ini berarti untuk nyimpan, kemudian Ctrl E. Nah, udah kita ngeping, kita reboot dulu aja, reboot. Sambil ini di reboot, kita akan nyeting di Linux yang kedua. Ini juga root Linux yang kedua berarti DB02. Nah, kita akan ngedit interface-nya ya, kita edit. Hanya kita menyesuaikan topologi ini, berarti PC 2 ini alamatnya 2 tapi ini 20 192.168.20 192.168.20 ini netmasknya 2550. Oke, kemudian gateway-nya ini 192.168.20.1. Ini alamat ether 2 nya router 2 ini 192.168.21 ya di sini. Nah, kita Ctrl O dan kita Ctrl O ini di mana nih? Ctrl O dulu, kita simpan, terus Ctrl X, kita keluar. Ini gimana nih? Kita clear ya. Oke, ini kita reboot dulu yang apa? Nah, sekarang kembali ke komputer 1 PC di sini. Kita login root lagi, kemudian DB01, kita ngeping ke routernya 192.168. berapa tadi 10.1. Nah, ini PC 1 di sini sudah bisa ngeping ke router satunya. Jadi 192.168.10.2 ini PC ya, ngeping ke 192.168.10.1 ini ke router 1. Nah, sekarang yang router 2 kita akan mencoba men-setting ngeping ya.
sudah masuk di root juga. Ini kita passwordnya debi02, kemudian kita juga ngeping ke routernya, berarti dari PC 2 ini kita ngeping ke sini 192.168.21, ini router 2 ya. 192.168.20.1. Nah, dari router sudah bisa ngeping ke PC. Kita hentikan Ctrl C. Nah, sekarang bisa nggak ini router ini ngeping ke PC ini, atau dari PC ini kita ngeping ini ya, kita kembali ke sini ya, berarti ini PC 02 komputer 2 ini ngeping ke sini. Ini berapa tadi alamatnya? Ini 10 10 10 1. Bisa nggak kita ngeping ke atau dari PC ini aja langsung ngeping ke ini 10 192 98 10 2 ya. Ping 192.168.10.2. ini ngeping dari PC 2 ke PC 1 ya. Ini PC 2, ini PC 1. Nah, kita mau ngeping, nah, ternyata nggak bisa nih kita ping ya, komentarnya destination net unreachable gitu kan. Nah, berarti ini kita akan mencoba untuk belajar routernya di sini, berarti kita perlu routing gitu. Komputer 2 ini akan kita routingkan ke sini, akan menunjukkan routernya nih, loh kalau kamu mau ke sana itu berarti harus lewat sini gitu ya. Ini router 2 belum dikasih tahu gitu ya oleh admin. Kita melalui Winbox masuk ke router 2 dan nah ini router 2 ini harus diberitahu. Router 2 ini harus diberitahu kalau mau ke mana tadi. Kalau mau ke sini ya berarti IP melalui IP routers. Mana routers? Nah ini harus kita tambahkan ya. Harus kita tambahkan routersnya. Kalau ini default root 000/0 tuh kalau ke internet ya, tapi karena kita nggak ke internet, kita mau ke jaringan sebelah, maka ini destinationnya 192.168.10.0/24. Nah, kita tunjukkan destination address-nya itu ke sini. Itu berarti harus melalui mana? Harus melalui ini. Nah, IP ini. Jadi IP itu 10.10.10.1. Ini itu di router 2 seperti ini, kemudian kita play terus oke udah. Nah, tapi router 1 ping kan harus replay karena router 1 juga harus menunjukkan ke sana. Kalau mau mereplay ke sana ya router 1 harus dikonfig. Router 1 kita config. Ini router 1 kita config. Ini IP routers gitu kan. Kemudian kita tambahkan jika mau ke 192.168.20.0/24 jaringan sana, maka harus melalui 10.10.10.2. Udah, kita play kemudian kita oke. Maka di sini sudah ada replay nih Linuxnya nih. Linuxnya sini sudah ada replay. Nah itu kan dari destination net unreachable sekarang sudah replay gitu kan. Nah ini kalau kita tes dari komputer 1 ngeping ke komputer 2 ping 192.168.20.2, maka dia akan replay juga. Nah sudah selesai. Kalau sudah komputer 1 dan komputer 2 ini replay seperti ini ya sudah selesai. Nah ini routing menggunakan MikroTik ya, router 1 dan router 2
PC 1 dan PC 2 sudah bisa ngeping, maka routing statisnya sudah selesai. Cuman diingat bahwa ini routingnya nanti menggunakan DHCP ya. Kemudian di sini bukan komputer tapi ini switch biasanya. Kemudian di sini juga gitu pakai DHCP. Kemudian ini di switch nanti akan ke beberapa komputer gitu. Nah itu nanti aja. Kita sekarang routing statis menggunakan MikroTik sudah selesai, bisa dicoba dipraktekkan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Amin.